Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini ATV. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, apa pekerjaan yang paling banyak dilakukan orang di dunia ini? Bagaimana jika saya mengatakan ada 5.000 orang dikenal di India yang bekerja sebagai pemulung? Mereka mencari nafkah di tempat pembuangan sampah di Delhi. Rata-rata pemulung di sana menghasilkan 200 sampai 300 rupiah per hari, yaitu sekitar $3 sampai $4. Dengan menghasilkan plastik dan logam, mereka dapat mengumpulkannya dengan banyak. Walaupun pada saat hari cuaca panas, mereka tetap bekerja. Tentu saja pekerjaan ini sangat beresiko. Meskipun begitu, ternyata pengolahan sampah yang belum benar sempurna ini ditambah dengan gaya hidup masyarakat yang masih sembarangan. Hal ini membuat sampah-sampah makin terlihat kotor dan menimbulkan bau busuk, bahkan sampai menyumbat saluran air dan mencemari air tanah di sana. Para peneliti menggunakan pengetes, yaitu tentang kesterilan air di sana, serta mengukur polusi udara yang ada di Delhi. Dan India adalah satu-satunya pemasok polusi udara terbesar di dunia. Sebuah penelitian mengatakan polusi di India mengakibatkan lebih dari 1,6 miliar bayi meninggal di tahun 2019. Ditambah lagi permasalahan bau sampah yang dibakar. Hal ini membuat India memiliki udara yang paling tidak sehat di dunia. Jadi bagaimana mereka bisa hidup dengan udara sekotor itu? Berawal dari rumah yang begitu banyak sisa makanan yang mereka buang, lalu banyak sekali barang yang dibakar dan menghasilkan asap. Juga ditambah polusi udara dari kendaraan, membuat India merupakan nomor 1 pemasok udara kotor di dunia, lebih dari 4 kali lipat sejak tahun 2003. Polusi paling parah terjadi pada awal musim dingin, yaitu pada saat para petani membakar limbah pertanian mereka. Penyakit yang dipicu oleh polusi udara ini mampu membunuh lebih dari 1 juta orang di India setiap tahun. Hal itu 10-20 kali lebih tinggi dari tingkat di Amerika. Namun, selain hal-hal mengerikan tadi, kabar baiknya adalah karbon hitam di atas India mampu segera menghilang. Hanya bertahan di udara selama beberapa minggu saja. Ini tidak seperti karbon dioksida, gas yang tak terlihat yang dapat membakar atmosfer. Namun, masalah besarnya adalah para masyarakat sangat tidak peduli dengan hal itu. Terlebih lagi, mereka jarang sekali untuk membersihkan diri mereka sendiri. Untuk mencegah karbon hitam itu naik ke udara ataupun menempel di tubuh mereka, tentu saja yang harus dilakukan adalah membuat perubahan. Jadi, apakah kita sudah cukup kreatif menciptakan sesuatu untuk mencegah itu? Atau mungkin kita malah pemasok terbesar polusi udara? Masalahnya adalah orang-orang di kota ini membakar begitu banyak barang, sehingga udara tidak pernah punya waktu untuk dibersihkan secara tepat waktu. Jadi, cara mencegah karbon hitam naik ke sana adalah yaitu dengan membuat sebuah inovasi. Dan ide brilian itu dimiliki oleh Tejas Signal, yaitu seorang arsitek perusahaan Tiles. Dan karbo seperti inilah yang ada di paru-paru Anda dan juga paru-paru saya. Pria ini menciptakan inovasi baru yaitu Carbon Craft, desain pada tahun 2020. Untuk menciptakan produk yang dapat dipasarkan yaitu dengan mendaur ulang limbah. Tejas mendapatkan sebagian besar karbon dari perusahaan yang seharusnya melepaskannya ke atmosfer. Seperti di salah satu pabrik yang mendaur ulang ban. Pabrik memproduksi banyak sekali karbon hitam.
Dan tentu saja ini adalah bahan bakar murah yang berdampak besar untuk pencemaran udara. Dan Carbon Craft akan berupaya untuk menghentikan siklus ini, yaitu dengan menangkap bubuk beracun yang terbawa udara dan menjadikannya sebagai ubin. Muncul dalam karung besar yang kering dan benar-benar hitam pekat. Karung-karung itu dikirim ke pabrik yang telah membuat ubin secara manual selama 35 tahun. Banyak ubin yang diproduksi secara massal yang pengeringannya dengan cara dibakar, yang tentu saja akan menimbulkan polusi yang baru. Namun, karbon tiles berbahan semen ini tidak pernah dipanggang ataupun dibakar, sehingga prosesnya tidak membutuhkan banyak tenaga ataupun menciptakan polusi baru. Inovasi ini merupakan cara pembuatan ubin yang baru, yaitu dengan jejak karbon terendah karena tidak adanya pembakaran. Pada awalnya tentu saja usaha ini tidak berjalan dengan mudah, karena pelanggan lama menginginkan ubin yang lebih cepat didapatkan tanpa butuh waktu lama. Namun, dengan pembuatan inovasi baru mereka sengaja mengganti beberapa bahan dengan karbon hitam. Setelah bubuk mencapai konsentrasi yang halus, mereka mencampurnya dengan air untuk membuat bubuk. Karbon hitam dalam campuran menentukan warna semen. Keterampilan dan feeling tepat dibutuhkan untuk mendapatkan konsistensi yang benar. Jika terlalu banyak air, maka ubin tidak akan menyatu. Dan jika terlalu sedikit air, maka dapat merusak pola. Setiap desain memiliki stainless logamnya sendiri-sendiri. Dia menuangkan bubur ke dalam rongga, dan salah satu bagian tersulit adalah mendapatkan garis yang tajam di ujung. Pekerja harus bergerak cepat sehingga tidak ada desain yang terdistorsi atau gagal. Dan kemudian mereka menambahkan lapisan pendukung. Pertama, lebih ke estetika dan pola yang benar-benar keluar. Sedang lapisan belakang untuk kekuatan. Satu-satunya alat pres hidrolik pabrik yang meremas ubin menjadi bentuk dan membantunya mengeras, ubin yang sudah dikeraskan masih perlu diperkuat lagi, yaitu disebut dengan proses yang disebut water pouring. Itu berarti mereka disemprot setiap hari selama hampir sebulan. Dan para pekerja memoles ubin yang telah diawetkan sepenuhnya. Membilasnya kemudian sebelum dikemas untuk dijual. Harga ubin sendiri kurang dari $2 sebanding dengan ubin semen. Karbon terbesar yang kami terima sekitar 100 kaki persegi. Carbon Craft hanya melakukan sekitar 10 instalasi di seluruh India dalam 1 tahun terakhir. Mempertimbangkan proyek percontohan ini, saat ini mereka bekerja sama dengan banyak arsitek, desainer interior yang ingin memecahkan masalah polusi udara yang lebih besar lagi. Seorang kontraktor umum di Mumbai yang menggunakan ubin karbon untuk bahan kerjanya. Ubin karbon yang tidak dicetak membutuhkan banyak waktu pengajaan dan pemolesan. Lama pengerjaan sekitar 15-20 hari. Ubin kemudian dipanaskan yang mengeras di bawah panas yang tinggi. Walaupun pengerjaannya yang sedikit butuh waktu ekstra, tapi manfaat bagi lingkungan lebih besar daripada kerugiannya. Karena itu, ubin karbon kemudian direkomendasikan ke customer lain agar terus berkembang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kecil yang mereka lakukan, namun berdampak sangat besar bagi kehidupan dunia. Dan yang terpenting adalah udara di kota ini bisa sedikit lebih bersih dari sebelumnya. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.